Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara sama-sama kita melihat dari Injil Matius ya, pasal yang ke-22 di dalam ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Izinkan saya untuk membacakan bagi saudara yang akan mendengarkannya dan merenungkannya. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, ini adalah bukan ayat yang baru kita baca dan kita dengar. Saya percaya seringkali kita baca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan saudara sebagai orang percaya, sebagai putra-putri kerajaan Allah, saya percaya bahwa kasih itu menjadi dasar pondasi dalam kepertumbuhan kerohanian kita. Dan ini adalah sebuah esensi, sebuah yang penting Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita bicara kasih, firman Tuhan berkata hukum pertama, kasihi Tuhan ke atas, lalu ke samping, kasihi sesama. Haleluya. Makanya ada salib kan, ke atas dan ke samping ya, vertikal dan horizontal. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa kita ada di dunia ini ya, nggak cukup cuman mengasihi Tuhan tapi perbuatan kita buruk, atau sebaliknya kita cuman selalu berbuat kebaikan tapi saudara terkasih dalam Tuhan kita enggak ya percaya atau enggak menuruti Tuhan kita. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini ya, bagaimana untuk kita bisa ya seutuhnya kita mengasihi Tuhan kita. Haleluya ya, sebab kita tahu bahwa mengasihi itu tidak mudah. Oleh sebab itu yuk kita belajar bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Haleluya. Karena firman Tuhan dalam Amsal Sulaiman katakan, Amsal 8 ayat 17, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku." Katakan amin. Haleluya. Ya, oleh sebab itu bagaimana supaya kita ya senantiasa mengasihi Bapa kita? Yang pertama, saudara harus belajar menuruti firman Tuhan. Saudara mengasihi Bapa kita, tapi kalau saudara selalu bangkang, saudara selalu berkata tidak kalau Bapa kita berkehendak, saudara saya sanksi saudara mengasihi Bapa kita di surga. Orang aja yang sedang jatuh cinta, khususnya pasangan-pasangan muda, saudara terkasih dalam Tuhan, biasanya karena dia sayang, dia mengasihi, dia cintai katanya. Saudara, apa yang pasangannya itu ngomong, belum minta nih baru ngomong, udah berusaha memenuhinya. Saudara, kita yang bilang bahwa kita mengasihi Tuhan, masa sih ya kita ya tahu apa yang dia inginkan tapi kita nggak taat. Jadi orang yang mengasihi Tuhan yang pertama harus menuruti perintah Tuhan. Ya, menuruti gampang, makanya cuma 4 kata tadi yang saya sebutkan. Apa itu? T-A-A-T, taat. Sudah ya, orang mengasihi itu pasti taat. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua ya, orang yang mengasihi Tuhan yang kedua adalah orang tersebut akan mau belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Yes, haleluya. Ya, jadi saya percaya bahwa bukan cuman omdo, saudara ya. Kalau dia mengasihi, ya dia melakukan kehendaknya, saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian,
kamu menipu diri sendiri. Wah, saudara, kita jadi munafik bahasanya, saudara. Kalau kita, saudara, tidak melakukannya. Jadi, saudara, kita mengasihi Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Ya, sekalipun nggak mudah ya. Contoh, saya kasih tahu sama saudara terkasih dalam Tuhan. Lukas 6 ayat 27 ya, dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Apa katanya? Dengar baik-baik, yaitu kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Katakan amin. Haleluya. Jujur Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau saudara berhadapan dengan orang-orang seperti ini, musuh yang menyakiti saudara, melukai saudara, gampang gak saudara terkasih dalam Tuhan untuk saudara kembali mengasihinya? Jujur secara manusia pasti kita bilang tidak, tapi dengar baik-baik, mintalah kasih yang datang dari Tuhan untuk memampukan kita. Karena kita sudah beres dengan Bapa di surga, maka Dia akan menolong kita juga, kita punya hati untuk bisa tetap mengasihi sekalipun dia musuh kita. Dan itu bukti saudara juga mengasihi Sang Rada dengan melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan ya, mari kita lihat sama-sama dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi sesamanya. Wow, saudara, tambah dalam lagi ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Allah, hal yang ketiga, kita harus bisa mengasihi sesama kita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Saudara, belajar mengasihi, menerima mereka apa adanya. Haleluya. Ya, jangan pilih-pilih status sosial, jangan pilih-pilih pendidikan. Saudara, terima apa adanya, bersahabatlah, membaurlah, menjadikan saudara seiman. Ya, saya percaya waktu saudara melakukan ketiga hal prinsip ini, saya percaya hidup saudara ya akan menjadi pribadi-pribadi yang kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, tanpa saudara ngomong, Tuhan sudah bilang, aku tahu kamu mengasihi aku. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya berdoa buat setiap kita, dan mari saudara terkasih dalam Tuhan, angkat tangan saudara. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap pendengar program ini. Hamba berdoa kalau hari ini tidak mudah untuk kami mengasihi Tuhan, Engkau mampukan kami, tolong kami. Khususnya kami yang belum beres hati kami. Kalau ada ganjalan dengan orang-orang yang di sekitar kami, ada yang pernah melukai kami, menyakiti kami, atau apapun itu bentuk-bentuk yang tidak mengenakan, hamba berdoa kami melepaskan pengampunan, melepaskan berkat buat mereka yang melukai. Dan hamba berdoa biarlah Engkau juga membereskan hati kami, membalut, membebat, dan kasih Tuhan melingkupi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.